Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafa Tahirah dengan NIM belakang 073. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang telah saya dan rekan saya buat, yaitu dengan judul Dinamika Populisme Digital dan Kekuasaan Influencer Politik di Indonesia dan Filipina. Bayangkan sebuah dunia di mana kekuasaan politik tak lagi ditentukan oleh parlemen, tetapi oleh algoritma yang tak pernah kita pilih, di mana persepsi publik dibentuk bukan oleh jurnalis, tapi oleh influencer yang naik daun karena nasionalitas, bukan integritas. Indonesia dan Filipina adalah cermin paling jelas bahwa demokrasi kita sedang disetir, dimanipulasi, dan dibentuk ulang tanpa kita sadari. Populisme digital bukan hanya sekedar gaya komunikasi baru. Ia adalah teknologi politik yang bekerja melalui emosi. Algoritma memprioritaskan konten yang membuat kita marah, takut, atau bahkan bangga, bukan konten yang membuat kita berpikir. Di dunia ini, viralitas itu lebih penting daripada kebenaran. Dan politik juga sudah berubah menjadi hanya sebuah pertunjukan, di mana kita semua hanyalah penonton yang memberi kekuasaan dengan satu ketukan jempol. Di Indonesia, populisme digital berkembang lewat relawan digital, influencer, dan buzzer politik. Mereka bukan sekadar menyebarkan pesan, mereka memproduksi realitas. Narasi pemimpin merakyat atau pemimpin perubahan disirkulasikan tanpa henti dalam bentuk video pendek, meme, dan potongan ucapan yang dipilih secara strategis. Dan ketika satu narasi diulang ribuan kali, publik akhirnya percaya, bukan karena benar, tetapi karena familiar. Strategi ini dibawa ke level berikutnya. Jaringan vlogger Bro Duterte dan Pro Magas menciptakan nostalgia palsu tentang zaman kemasan. Dan merekayasa ulang sejarah kelam sebagai cerita heroik. Kepada tetamu yang baru datang ini, Presiden Soekarno atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia. Disinformasi bukan kecelakaan, tetapi industri yang melibatkan agensi digital dan ribuan akun troll. Disinilah muncul digital authoritarianism, rezim yang tak perlu membungkam kritik secara fisik, karena algoritma telah melakukannya lebih efisien. Sejak awal masa jabatannya pada 2016, Duterte kekeh dengan kampanye tembak mati. Influencer politik adalah pemain kunci dalam ekosistem ini. Order bago ni Mayor. Di lang daw mo patyon. Pusilon mo bisong. Dengan afektif Wala branding, bisong, wala may mereka silbi. membangun ilusi kedekatan dengan audiens. PRRI yang muncul kala itu. Dengan Akibatnya, algorithmic setelah visibility, pemberontakan tersebut ditumpas, mereka Nasir pun hadir lebih ditangkap sering dan daripada dipenjara. jurnalis. Partai Masyumi bersama Partai Sosialis Indonesia ditetapkan sebagai partai terlarang oleh Soekarno pada tahun Dan dengan 19. legitimasi digital, popularitas mereka berubah menjadi kekuasaan. 17 Agustus, di mana kita Hari paham ini, setiap 17 Agustus dramanya yang ada. Seseorang bisa lebih berpengaruh bagi politik nasional lewat ring light di kamarnya Saya merasakan betul bahwa itu adalah gaya baru daripada seorang anggota DPR. dengan aspirasi. Di
Jadi memang bahkan saya juga mengikuti secara langsung. Waktu saya ingat hari Jumat yang di Polda. Perpecahan kemudian terjadi pasca perjanjian Linggarjati. Kubu Amir mulai Kita mengira media sosial memberi ruang bebas bagi semua suara. Padahal ruang itu sebenarnya disewa oleh kepentingan politik dan komersial. Yang tersisa adalah ruang publik semu. Ramai di permukaan, kosong di dalam. Kita tidak lagi memperdebatkan kebijakan publik. Kita justru bertengkar soal identitas, fandom politik, dan meme balasan. Ribuan masyarakat dan diaspora Indonesia yang berada di Hong Kong. Di balik layar, perusahaan seperti Meta dan ByteDance menentukan apa yang publik lihat. Mereka bukan lembaga politik, tapi pengaruhnya melampaui partai dan parlemen. Ketika algoritma lebih menentukan opini publik daripada deliberasi rasional, kita sedang bergerak ke era post-demokrasi. Demokrasi yang masih hidup secara prosedural, namun mati secara substantif. Silas bisong karon mayor. Di lang daw mo patyon. Tapi harapan belum hilang. Gerakan fact-checking, counter-influencers, dan komunitas muda yang kritis mulai membangun ruang alternatif. Di Indonesia, Cek Fakta dan Tular Nalar menantang banjir disinformasi. Di Filipina, Facts First V melawan propaganda TikTok. Gerakan kecil ini membuktikan bahwa demokrasi digital bisa direbut kembali. Jika kita berani kritis, skeptis, dan sadar akan bagaimana algoritma bekerja. Perpecahan kemudian terjadi pasca perjanjian Linggarjati. Kubu Amir Kekuasaan hari ini tidak lagi Syahrir. terletak Sementara kubu Syahrir pada juga negara, mengkritik Amir yang jadi ketua delegasi perundingan Renville. tetapi pada siapa yang menguasai perhatian kita. Presiden Kidono merasa terharu atas sikap ramah dan sambutan bangsa Indonesia, serta memandang suatu kehormatan yang luar biasa menjadi tamu bangsa Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih berpikir atau hanya mengikuti apa yang viral? Karena pada akhirnya, demokrasi tidak mati oleh musuh, tetapi oleh rakyat yang berhenti bertanya. Jokowi dan Ibu Iriana akan bertemu ribuan masyarakat dan diaspora Indonesia yang berada di Hong Kong.